Jilbab, kata jilbab itu banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat bahwa menutup aurat itu menurut para ulama banyak sekali perbedaan-perbedaan. Kalau di Indonesia memang mayoritas ya berkerudung seperti yang kita lihat itu tuh. Tapi ada ulama-ulama yang hanya menutupi sampai segini, kemudian menutupi selengan gini tanpa menutupi rambut. Dosen nyentri. Bismillahirrahmanirrahim. Niki saya ada di tempat salah satu narasumber. Beliau ini seorang pengajar, seorang juga menulis karya sastra. Nah, tentunya di situ nanti perlu kita tahu bagaimana proses nanti yang ada kaitannya dengan strukturalisme profetik dalam kajian saya. Nah, tentunya sebelum mengarah ke topik, eloknya panjenengan saged memperkenalkan diri dan aktivitas mencari sudah berapa lama, aslinya dulu dari mana, terus hijrah ke sini. Nah, monggo kados ngoten perkenalan rumiyin. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafid, asli kelahiran Jombang, tapi ngajar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto. Alhamdulillah sudah sekitar 13 atau 14 tahun saya ingat, karena itu usia pernikahan kami 13 sampai 14 tahun. Saya ngajar di Pondok Pesantren Amanatul Ummah dan menjadi pembina, menjadi musyrif atau pendamping santri di pondok tersebut. Selain itu saya ngajar juga di kampus di Universitas Kyai Haji Abdul Halim yang satu yayasan dengan Amanatul Ummah. Saya S1 saya dulu jurusan bahasa dan sastra Arab, tapi bahasa dan sastra Arab. Jadi saya paham sedikit-sedikit tentang sastra, khususnya yang berkenaan dengan sastra Arab, atau yang biasanya sastra Arab ada kaitannya dengan sufi itu. Kemudian S1 saya pendidikan bahasa Arab, S3 saya pendidikan bahasa Arab. Saya di sini tinggal di dekat pesantren bersama istri saya, namanya Hanin Hidayatul Munawwarah. Saya kira itu. Istri juga ngajar di pesantren sama dengan saya, tetapi beliau bukan pembimbing pesantren, ngajar pulang pergi gitu aja. Terkait itu tentunya tidak salah, ini narasumbernya sangat tepat sekali. Kebetulan penelitian saya ini terkait dengan bagaimana sih konsep sufisme dalam sastra, konsep religiusitas dalam sastra. Nah, dalam salah satu penelitian saya ini, saya nanti akan selain meneliti sastra, itu juga berusaha merumuskan teori. Nah, perumusan teori itu yang saya sebut tadi di awal, yakni strukturalisme profetik. Nah, untuk langkah-langkahnya itu saya menyebutkan ada amar ma'ruf nahi mungkar dan juga tu'minu billah. Nah, ini terkait itu, bisakah panjenengan memberi definisi terkait tiga hal itu, amar ma'ruf nahi mungkar dan tu'minu billah? Ya, di dalam Al-Quran memang ada ibarat atau ada istilah itu, ada amar ma'ruf nahi anil munkar dan tu'minuna billah atau tu'minu billah. Sepengetahuan saya, amar ma'ruf itu ada istilah di dalam Al-Quran, ada ayat ya, di situ ada wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan hendaklah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, kemudian memerintah kepada kebaikan,
kemudian melarang kepada kemungkaran. Di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar. Para ulama berbeda pendapat, ada yang memberi definisi al khair, kebaikan. Yang pertama tadi mengajak kepada kebaikan, kemudian memerintah kepada kebaikan, itu ada yang sinonimkan, tapi ada salah satu yang saya baca dan saya ikuti pendapatnya, salah satunya adalah pendapatnya Pak Quraisyab, ahli tafsir, itu amar ma'ruf di situ adalah memerintah kepada kebaikan, yang di situ kebaikan, kalau al khair, kebaikan yang universal, yang dasarnya itu Al-Quran hadis, Al-Quran hadis, menurut Al-Quran hadis. Tapi kalau amar ma'ruf itu memerintah kepada kebaikan yang di situ menurut masyarakat setempat, yang disepakati bahwa itu suatu kebaikan itu. Jadi maksudnya kebaikan di sini kebaikan yang secara kesepakatan seperti bahasa. Ya, bisa jadi seperti itu. Ada istilahnya, kalau dalam bahasa Arab itu ittifaqiyah, kalau dalam bahasa itu namanya konsensus. Ya. Itu memerintah pada kebaikan, sesuatu yang itu baik menurut masyarakat setempat itu. Dan nahi mungkar, yakni melarang kepada kemungkaran, melarang kepada kejelekan, melarang kepada sesuatu yang bertentangan dengan masyarakat setempat. Tapi tentunya kebaikan, kejelekan itu larinya ya tidak sesuai atau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tu'minu billah itu di situ mufasir memberi definisi, bukan artinya amar ma'ruf memerintah, memerintah kepada kebaikan, melarang kepada kejelekan, kemudian beriman kepada Allah, itu ditafsir adalah tidak bercerai-berai, tidak di situ tu'minu billahi artinya tidak melanggar perintah Allah. Dalam di situ konteks ayatnya itu tidak bercerai-berai, persatuan di situ. Yang tu'minu billah itu. Kalau sesuai dengan, bukan arti bahasa. Kalau arti bahasa beriman kepada Allah, tapi beriman kepada Allah itu artinya tidak melanggar ketentuan-ketentuan Allah. Salah satunya adalah tidak bercerai-berai, artinya bersatu. Itu konteks ayat kalau sesuai dengan Al-Qur'annya itu. Kalau antara amar ma'ruf nahi mungkar ini apakah sejalan, harus berjalan dua-duanya, atau bisa satu saja, atau misalnya orang itu di masyarakat hanya menerapkan nahi mungkar tapi tidak amar ma'ruf? Iya. Baiknya seperti apa? Apakah dua-duanya atau satu saja atau bagaimana? Kalau dari ayat ayat Al-Quran di situ tidak ada dikotomi, ini bagiannya ini bagian ini. Memang saya pernah dengar bahwa ulama ini memang tugasnya hanya amar ma'ruf. Nanti ada ulama satu yang memang nahi mungkar, tapi saya kurang setuju itu ada dikotomi, pemisahan itu. Saya kira dua-duanya itu masyarakat atau pribadi-pribadi masing-masing punya kewajiban, tetapi tentunya kewajiban itu kan sesuai kemampuannya. Di dalam hadis itu kan ada. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu yang sempurna memang setiap orang tidak bisa, tapi secara pribadi-pribadi tentunya bisa. Yang pertama diawali dari diri sendiri, kemudian keluarga, masyarakat. Kan ada hadisnya itu, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu, artinya dengan kekuasaanmu sebagai Pak Lurah, sebagai ketua pesantren. Wa man lam yastati', apabila tidak mampu, falyughayyirhu bilisanihi. Apabila tidak mampu ya dengan lesannya. Jangan seperti itu tidak baik. Ayo sholat dan lain sebagainya. Wa man lam yastati', karena tidak mampu menyampaikan dengan lisan, sungkan, tidak karena merasa dia
menengah ke bawah, tapi di situ yang melanggar itu menengah ke atas ya. Wa lam yastati' fa bilisanihi, dengan wa lam yastati' fa biqalbihi, dengan hatinya. Ya Allah, itu salah, harus itu. Wa dzalika adhaful iman, itu yang paling rendah, itu harus punya, bahwa kalau melihat kemungkaran itu harus punya minimal itu tidak menyetujuinya itu. Jadi intinya semampunya itu amar ma'ruf walaupun dan nahi mungkar, dua-duanya tidak saling berkaitan ya. Kalau dengan tu'minu billahnya juga apakah satu kaitan atau terpisah? Ya, di situ kalau dalam ada di balaghah Pak. Menurut saya balaghah kalau dalam bahasa Arab itu balaghah, kalau dalam bahasa Indonesia itu ada stilistika, ilmu yang mempelajari tentang keindahan bahasa. Di situ ada yang menarik menurut saya, ada dari sesuatu yang sesuatu yang rendah kepada sesuatu yang tinggi. Artinya di situ amar ma'ruf itu didahulukan, kemudian baru nahi mungkar, kemudian tu'minu billah. Artinya ada sesuatu semacam tangganya. Ya, ada tangganya dari sesuatu yang rendah kepada sesuatu yang tinggi. Kalau dalam balaghah itu namanya irtiqaq, dari sesuatu yang rendah kepada yang tinggi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilah bawah ke klimaks, insya Allah ya, klimaks ya, ada klimaks. Artinya tahapan-tahapan, tapi tidak bisa dipisah-pisahkan, karena yang membedakan antara di situ, kalau saya pernah membaca itu tu'minu billah itu yang menjadikan yang membedakan antara orang muslim yang baik dengan umat-umat terdahulu, mohon maaf, bukan Islam, yang bisa amar ma'ruf nahi mungkar tapi di situ bercerai-berai. Itu kan ada ayat itu, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Di situ ada gitu, wa tu'minuna billah. Di situ yang membedakan ini menurut saya tu'minuna billah. Di situ ulama Yahudi Nasrani di dalam penafsiran ayat tu'minu billah itu bisa amar ma'ruf nahi mungkar, tapi mereka bercerai-berai, tidak bersatu. Itu yang dia termasuk orang yang fasik di situ. Maksudnya di sini tidak bersatu itu apakah non-Islam, non-Muslim, atau bagaimana yang dimaksudkan bersatu dalam konteks yang ayat tadi? Itu ya, itu kan ayat itu saling berkaitan. Di dalam surat Ali Imran ayat 103 dan 110 di situ ada berkaitan tu'minuna billah. Itu di situ membahas tentang Yahudi Nasrani yang kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Jika ahlul kitab itu artinya kan Yahudi Nasrani, walau amana ahlul kitab lakana khairan, sebenarnya kalau dia ahli kitab itu beriman kepada Allah, itu lakana khairan lahum, ya juga bisa sebaik seperti orang Islam, kuntum khairu ummah, itu bisa. Tapi di situ yang tidak beriman, artinya tidak beriman di situ bukan hanya menyembah berhala, tetapi mufasir memberi tafsiran di situ bercerai-berai. Saya membaca tafsir, salah satu tafsirnya Pak Quraisyab itu, Al-Misbah itu. Untuk lebih konkretnya bisa nggak memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari, amar ma'ruf mana, nahi mungkar mana, itu bagaimana? Contoh konkret. Kalau contoh konkret di keseharian, kalau saya kebetulan di pesantren ya Pak ya, di pesantren, amar ma'ruf itu tentunya kan contoh konkretnya selalu menasihati anak-anak untuk agar tidak
melanggar peraturan pesantren. Artinya sesuatu yang melanggar pesantren itu artinya itu sesuatu yang mungkar. Itu kalau konteks di pesantren. Iya, kalau salah. berarti menasehati. Menasehati kan ada tahapan ya, ada kaitannya dengan ayat lain bahwa yang pertama itu adalah bil hikmah. Artinya amar ma'ruf itu bil hikmah, yang pertama dengan contoh. Kan ada makalah lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Lisan perbuatan itu lebih fasih. Lisan percontohan itu lebih fasih daripada lisan perkataan. Artinya yang pertama tentunya amar ma'ruf yang pertama itu sebagai contoh. Guru atau saya sebagai guru harus jadi contoh yang baik. Yang kedua mau'izatil hasanah, yang nasihati, diapel. Misalkan salah satunya besok hari Senin itu kelahiran Nabi, kita disunahkan untuk puasa, ya kita puasa. Dan kalau ada anak baru ditemani, jangan dicuekin. Dan kalau kemudian itu amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar ya tentunya kalau ada yang bully misalkan itu ya juga dilarang, kemudian dihukum salah satunya. Tentunya ada istilah dalam pesantren ini, ada namanya tarhib, ada nakut-nakuti gitu. Ada tarhib, ada reward gitu ya. Ada kalau salah di takzir nih. Okay. Tu'minuna billah ya, itu contoh konkretnya saya belum menemukan ya. Sebenarnya di pesantren itu sudah ada 3 hal itu, tapi kan sudah mendarah daging, belum ada ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar. Tapi contoh konkretnya tentunya sudah ada. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar, kalau menurut saya ya tu'minuna billah itu tidak bercerai-berai itu. Bercerai-berai walaupun visi misinya sama itu kan tidak luput dari perpecahan. Makanya dulu menurut saya pernah baca itu Kiai Hasyim Asy'ari itu kan lama tidak menyetujui adanya Nahdlatul Ulama, itu kan pemikiran panjang, istikharah dan lain sebagainya. Salah satunya kekhawatirannya kan kalau ini saya membentuk Nahdlatul Ulama, nanti kan Islam bercerai-berai dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya contoh konkret dari tu'minuna billah ya antara masyarakat itu tidak bercerai-berai, tidak salah nama lain dari bercerai-berai apa namanya? Permusuhan apalagi ya, walaupun cara metodenya beda, tidak akur, jelas. Kalau ulama, kalau kata Pak Kiai saya itu orang yang hanya mengaji syariat itu ya rawan itu salah antara ustadz, antara kiai ya, walaupun visinya sama ya tidak luput dari bercerai-berai, permusuhan, iri dan lain sebagainya. Tapi kalau ulama sufi, ulama tasawuf itu tidak ada permusuhan, tujuannya sama untuk kebaikan kok. Asal gini ya, saya kira itu. Kalau menurut panjenengan ini seberapa penting seseorang atau masyarakat secara lebih luas menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, juga nanti arahnya ke tu'minu billah, itu seberapa penting? Nah, kalau menurut panjenengan? Itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali ya. Kalau tidak ada 3 hal itu ya, tiga hal itu sampai bisa jadi Islam tidak bisa menyebar sebesar ini ya, itu salah satunya. Yang kedua, ketika amar ma'ruf nahi mungkar tu'minuna billah itu tidak dilaksanakan, itu
jangan disalahkan apabila Allah itu memberi azab kepada sekelompok orang di situ karena kesalahan mereka. Kemudian satu desa ada mayoritas yang melakukan kemaksiatan, kemudian mayoritas yang minoritas ini tidak mengingatkan dan sebagainya. Allah mengadab suatu desa itu bukan pilih-pilih yang hanya berbuat maksiat, tetapi semuanya itu kan. Itu ada tamsil yang menarik dari yang disampaikan oleh Umar bin Khattab itu yang diceritakan kembali oleh Gusmus ini gitu. Ada yang tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu ada sebuah rombongan naik kapal, kemudian di situ sudah ditentukan si A, kafling tempat duduknya di sini A1, si B kafling tempat duduknya sudah di kafling gitu, A2, A3, B1 dan sudah haknya punya hak masing-masing. Tapi di situ ada salah satu penumpang yang A1 merasa itu miliknya. Kemudian dia bawa palu mau merusak kaflingnya. Ada yang acuh lah, itu gak apa-apa lah, itu miliknya sendiri, itu haknya, bukan urusan saya. Itu ada yang acuh, banyak yang acuh, tapi ada salah satu yang ini gimana, ini bukan hanya persoalan ini ketika yang rusak itu ketika hanya kamu yang rusak, ini ketika kamu merusak salah satu kaflingmu itu semuanya nanti rusak, semuanya bisa tenggelam. Itu pentingnya, sangat penting amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya sampai Al-Quran di ayat Al-Asr yang sering kita dengar itu kan sangat rugi. Wal asri innal insana fi khusrin. Orang manusia sangat rugi, dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berpesan, saling mengingatkan, kalau tidak diingatkan, kalau ada apa-apa kita juga tapi tentunya mengingatkan itu sesuai kemampuan yang tadi 3. Kalau punya kapasitas sebagai ya dengan kekuasaannya, kalau nggak mampu ya dengan hanya mengingatkan. Kalau fil qalbihi itu saya sering menerapkan yang ketiga itu ketika ada sesuatu yang tidak bisa kita tangani itu ya dengan fil qalbihi. Artinya dengan bukan hanya kalau ulama tasawuf tidak hanya batin ya Allah malamnya didoain, dikirim Fatihah, dengan Fatihah. Itu seringkali sesuatu berubah itu gara-gara itu fabi qalbi, tapi dengan doa, dengan diwirati, ditirakati ngoten. Nah, tentunya gini, misalnya saya tarik ke dalam kehidupan saya di Surabaya yang mungkin lebih majemuk ya, kalau dengan mungkin di pesantren, dari rumah kemudian berangkat ke pesantren ngajar. Nah, lingkupnya ini insya Allah lingkup yang sudah baik. Nah, ketika saya di Surabaya melihat kan lebih majemuk kehidupan seperti itulah. Misalnya di titik itu caranya untuk mengarahkan amar ma'ruf nahi mungkar hingga tu'minu billah itu seperti apa dalam konteks masyarakat yang majemuk seperti itu? Kalau menurut saya di konteks Indonesia itu, apalagi di sesuatu yang kota, itu tentunya tidak kita bisa sembarang menerapkan ada sesuatu yang pelanggaran kemudian kita bisa langsung mencegah dan lain sebagainya. Seperti di pesantren yang lingkupnya sedikit, kemudian ya polisinya ya pengurusnya itu, artinya ketika di lingkungan yang lebih majemuk, kalau kita tidak ya sesuatu itu kita hanya bisa melaporkan kepada sesuatu yang kepada seseorang atau pihak yang mempunyai kewenangan itu, kalau kata Gus apa itu, jadi di situ mohon maaf ada tempat yang di Surabaya yang pernah gudangnya maksiat misalkan dulu, walaupun ulama amar ma'rufnya nahi mungkarnya tidak didengar, tapi amar ma'ruf dari seorang wali kota pada waktu itu bisa didengar, penutupan
gang yang terkenal itu gitu. Artinya kita bisa mengukur apakah kita melarang sesuatu yang itu apakah ada faedahnya apa enggak. Kalau tidak ya kita melakukan hal yang mungkin bisa lebih mungkin bisa dilaporkan atau dan lain sebagainya. Tapi kapasitas kita amar ma'ruf nahi munkar semampu kita di lingkungan kita. Jadi dalam artian ini seseorang itu mengukur kapasitasnya. Iya, tentunya itu ya. Seberapa lah itu disesuaikan. Iya. Cara mengajak kepada amar ma'ruf nahi munkar. Iya. Jadi tidak serta merta seperti misalnya kalau lingkup kecil di sekolah di pesantren kan enak mengajak itu. Iya. Enggak potensi menimbulkan konflik itu kan minim. Iya. Nah, berarti lingkup kita, misalkan ada maksiat, iya. Seperti itu ya dilaporkan ke yang lebih, lebih berkuasa kayak gitu. Kalau selama ini panjenengan di pesantren atau di lingkungan masyarakat sini ini tantangannya untuk menerapkan ketiganya itu apa kira-kira? Jadi salah satu tantangan termasuk yang nahi mungkar itu kan, kalau sebagai ustadz di situ ada fabilisanihi bisa, fabiyadihi dengan kekuasaannya bisa, dengan kepada anak-anak bisa didengar, dengan lisannya bisa didengar. Tapi untuk kalangan anak-anak itu masih, menurut saya masih perlu pembinaan lagi penerapan itu, karena rawan untuk dibully karena dia terlalu mencampur urusan orang lain. Jadi itu salah satu tantangan adalah apa ya, netizen, komentar orang ya. Dalam artian ini orang ini siapa yang orang di lingkup pesantren atau wali murid atau di lingkungan pesantren ya, pesantren salah satu tantangannya. Tapi tantangan yang lain apa ya kira-kira? Ya itu saya kira itu yang saya temukan. Mungkin Mas sakit menemukan lagi. Berarti yang lebih mencolok itu dari orang tadi. Iya. So, misalkan kita menegur yang bukan kapasitas kita. Misalkan teman kita belum sholat sama-sama gurunya, misalkan ini. Makanya kalau pada murid kan kita punya kekuasaan ya. Nah, kita sama-sama gurunya, terus belum sholat, belum sholat. Ayo sholat, kok nanti di komentar urusan sama-sama tuanya misalkan. Itu kan termasuk salah satu tantangan kecil ya. Tantangan kecil. Kalau dampaknya, jadi dampak yang panjenengan pirsani, panjenengan lihat untuk penerapan ketiganya itu seperti apa? Ya. Jadi, kalau tadi kan mungkin lebih ke panjenengannya, tantangan panjenengannya. Tapi kalau yang ini mungkin kalau itu sudah diterapkan di luar panjenengan, maksudnya ini apakah ada dampak yang terlihat atau yang terjadi? Ya, saya kira dampaknya ya sangat positif, kebaikan akan menyebar ya, akan menyebar sangat positif. Artinya pelanggaran itu akan berkurang, anak-anak semakin bertambah giat melaksanakan kebaikan karena sering diingatkan, dinasehati, dimauidhah hasanah. Kemudian pelanggaran semakin minim. Kita tidak bisa membayangkan ya kalau tidak ada yang amar ma'ruf nahi munkar tu'minuna billah. Itu ya kita semua apatis, tidak ngurusi orang lain, padahal agama kita mewajibkan hal itu, amar ma'ruf nahi munkar, tentunya sesuai kapasitasnya itu.
Jadi misalnya Iya. ya panjenengan melihat orang yang mungkin lebih aktif ya, kalau tadi panjenengan menyampaikan kan ada ukurannya, kita lihat ukurannya kalau di masyarakat itu kita lihat ukurannya sehingga meminimalisir konflik. Nah, tapi kalau misalnya panjenengan melihat itu ada orang yang aktif, tidak mengukur dirinya itu kapasitasnya seperti apa, tahu orang tidak sholat itu langsung diajak sholat, apa ada orang mencuri langsung ditegur dan lain sebagainya. Jadi beliau aktif, tipikal aktif, tahu itu buruk langsung dibilangi, tahu itu baik itu ya juga nanti orangnya itu langsung mengatakan kepada yang lain bahwa orang ini baik begitu. Jadi intinya ini ketemu dengan orang yang aktif tanpa mengukur kapasitas diri. Kira-kira panjenengan merespon itu bagaimana? Iya, itu kan kalau saya pribadi itu kan mengukur kapasitas itu juga penting juga, karena setiap orang yang amar ma'ruf nahi mungkar termasuk itu adalah dakwah ya, ada dakwah itu ada seninya kata Pak Guru. Ada seninya, tidak bisa serta merta langsung melarang, langsung memerintah orang belum sudah adzan kemudian ayo sholat, ayo sholat. Itu tentunya kan bukan kurang ada seninya, karena di situ ada mengajak itu, kata saya mohon maaf sering baca kan baca buku punya Gusmus, jadi ya referensi saya ya Gusmus itu ya. Ya ada seninya, ada jadi orang mengajak kepada kebaikan ada seninya, seperti orang yang ada di calo di bis-bis itu, untuk di terminal-terminal itu calo-calo itu kan tidak ayo langsung ayo masuk enggak, takutnya Pak bisa saya antar, dirayu dia, artinya ketika dakwah dirayu, diajak ngobrol nyaman, diselingi sedikit-sedikit seperti Wali Songo lah, dakwahnya Wali Songo lah. Kalau yang langsung the point ini ada, kalau nggak sholat itu adabnya gini-gini ya, tentunya itu ya kurang pengetahuan dakwahnya lah gitu. Harus harus saya pribadi ya kurang setuju seperti itu, langsung dengan harus ada punya seninya. Nggak ada seni. Iya, artinya kan kalau banyak kalau ngapain kalau dari segi hasil ya dakwah banyak yang diomongkan nggak ada faedahnya kan kita harus itu ya ada seninya, harus ada seninya. Nah ini misalnya ini kalau kita ketemu dengan orang yang non muslim, iya. Nah ini tentunya kan anjuran itu berbeda, sudah berbeda garis. Nah itu kira-kira menurut panjenengan seperti apa? Jadi setiap agama menurut saya itu kan ada sisi-sisi universal yang di situ makanya ma'ruf itu kan bukan ukuran agama. Kalau salah satu mufasir ya, jadi ukuran masyarakat di situ mencakup antara muslim dan non muslim gitu. Jadi kalau menurut masyarakat, menurut hukum logika itu menyalahi, ya kita sama-sama terapkan itu. Kalau hal menemukan sesuatu yang tidak tepat walaupun non muslim, tapi itu memang tidak seharusnya dilakukan menurut hukum masyarakat, menurut hukum logika, kan artinya baik dan buruk itu kan bisa diukur dari segi logikanya kan. Dari segi logikanya kalau bisa diterapkan hal itu kalau itu. Nah, terus kalau menurut pandangan ini apakah keluarga itu punya peran besar untuk pembentukan amar ma'ruf nahi mungkar? Oh iya, tentu itu. Jadi yang pertama itu kan memang dalam agama Islam itu kan sebelum kepada amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakat itu tentunya kepada dirinya sendiri gitu, dirinya sendiri.
itu kan pada diri sendiri. Katanya hasibu anfusakum qabla, jadi introspeksilah diri kalian sendiri sebelum mengintrospeksi orang lain, harus dilihat dari sini. Kemudian kepada keluarga, ku anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Ku anfusakum wa ahlikum naro, dari neraka, artinya dari diri sendiri, kemudian kepada keluarganya, kemudian baru itu teori yang menurut saya bagus. Tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarganya tidak dimulai, kemudian langsung kepada masyarakat, tentunya masyarakat juga bisa menilai itu, karena dalam Islam itu kan yang paling penting uswah itu. Makanya saya ulang lagi, lisanul hali afsahu min lisanil maqal. Jadi itu lisan contoh itu lebih fasih daripada lisan hanya ngomong gitu. Kalau seorang itu tersergap setiap hari, dia sebagai ketua RT misalnya, ustadz di sini jamaah terus, kemudian energi positif itu ada, menarik, tanpa ngomong sudah menarik kepada yang lain gitu. Ada energi positifnya itu. Kebetulan ini kan ada contoh kasus yang menarik ya, Prof. Quraish Shihab dan putrinya. Nah, kebetulan putrinya kan perempuan dan tidak berhijab. Sedangkan beliau ini ahli tafsir. Nah, kalau versi panjenengan bagaimana sikap Prof. Quraish Shihab ini? Jadi menurut saya Pak Quraish Shihab itu memang alim, sangat alim. Kemudian saya banyak baca buku-bukunya, termasuk tafsir Misbah. Saya kebetulan alhamdulillah punya tafsir Misbah. Kemudian saya ikut biasanya kajian-kajiannya. Itu intinya di situ adalah Pak Quraish Shihab itu menunjukkan kalau dalam bahasa Gus Dur itu demokrasi keluarga, memberi kebebasan kepada keluarga asalkan, tanda kutip asalkan, itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, yang saya ulangi lagi, bertentangan dengan syariat, kebanyakan orang mayoritas kita di Indonesia tidak berjilbab itu adalah bertentangan dengan syariat. Tapi tentunya Pak Quraish Shihab memberi tidak memaksakan pada putrinya untuk berjilbab, itu tentunya tidak karena tidak enak dan sebagainya, tentunya dasar ilmiahnya. Di situ saya baca bahwa memang kata jilbab itu banyak sekali perbedaan pendapat, bahwa menutup aurat itu menurut para ulama banyak sekali perbedaan. Kalau di Indonesia memang mayoritas berkudung seperti yang kita lihat itu. Tapi ada ulama-ulama yang hanya menutupi sampai segini, kemudian menutupi selengan gini tanpa menutupi rambut. Salah satunya yang dipegangi oleh Mbak, itu salah satu putrinya Mbak, dan itu ada dalilnya, ada ulama yang bisa dipegangi. Jadi ada ulama, ada dasar hukumnya lah gitu. Walaupun saya pribadi kalau punya keluarga yang mayoritas ulama mengikuti mayoritas di Indonesia, tapi karena ada dasar yang hujjah dari beberapa ulama yang masalah, termasuk orang wanita-wanita di Indonesia di awal-awal sebelum merdeka itu kan, orang wanita itu kan ya hanya gini aja, termasuk ibunya Gus Dur ya jilbabnya seperti orang tua. Itu ya ulama tidak, zaman dahulu para kiai tidak menentang itu ya. Ada yang pertama ada dalilnya, yang kedua yang menyesuaikan budaya itu.
tentunya saya pribadi ya tidak pengen punya anak yang tidak berjejak, tapi secara akademisi dia punya dasar. Kita sebagai akademisi menghormati itu, kita punya dasar. Ada ulama yang kok silakan lah ini. Ya. Jadi pilihan gitu. Ya. Terus kalau peran media sosial ini punya andil enggak untuk penyebaran amar ma'ruf nahi munkar ini? Iya, itu sangat besar menurut saya perannya ya. Karena sekarang itu banyak orang dalam kesehariannya itu berapa persen itu dengan HP, dengan media sosial. Jadi tentunya yang bertugas amar ma'ruf nahi munkar itu minun billah itu harus juga harus lewat media sosial itu sangat besar sekali. Harus tidak gaptek orangnya itu. Mengikuti zamannya. Nah, itu tadi yang keluar. Sekarang yang ke dalam. Jadi kalau panjenengan sendiri menilai diri panjenengan sendiri dalam proses penerapan amar ma'ruf nahi munkar ini seperti apa? Jadi istilahnya itu ketika bercermin, apakah saya sudah menerapkan amar ma'ruf nahi munkar sehingga tu'minu billah, atau kadang ada menurunnya. Nah, terus pundi? Ya, kalau saya pribadi itu ya alhamdulillah. Jadi apapun itu kan itu harus ada cantolan dasar agamanya, supaya kita setiap melakukan sesuatu itu tidak sembarangan, termasuk amar ma'ruf nahi munkar, kemudian tu'minuna billah. Ya saya semampunya, kalau kapasitas saya sebagai di situ menjadi ketua pesantren, saya bisa melaksanakan itu dengan kekuasaannya, dengan lesannya. Tapi kalau itu bukan kapasitas saya atau tidak mampu, itu ya ada fafi qalbihi itu. Tapi tentunya manusia biasa, salah satunya adalah ketika sering ada amar ma'ruf nahi munkar tapi tidak ada perubahan itu. Tidak ada perubahan, itu salah satu tadi tantangannya ya. Tapi kita meniru pada ulama-ulama zaman dahulu. Tugas kita itu kan hanya mengingatkan, nasihati, untuk dia bertambah baik atau tidaknya itu urusan Allah kan itu dicontohkan oleh Rasulullah kan ya. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya Allah dawuh pada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu itu tidak bisa memberi hidayah, tidak bisa membuat baik pada orang yang kamu cintai. Tugasmu ya hanya berdakwah. Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, tu'minuna billah, tapi untuk tadi dampak positif dan itu kita serahkan pada Allah. Tapi tentunya itu dengan doa ya, dengan wiritan dan lain sebagainya. Kiai-kiai saya kalau ada pelanggaran, misalkan mohon maaf, saya diceritani saudara saya almarhum bapak saya, kalau ada mohon maaf ada acara yang di situ ada banyak maksiat, itu tidak langsung diobrak-obrak, tapi katanya diwiriti, didoain. Itu tiba-tiba lampunya mati gitu. Itu kiai-kiai zaman dulu. Bapak saya kiai kampung ya. Itu katanya saya diceritain, oh iya kalau diberitain itu tiba-tiba salonnya mati, ada maksiat, ada zaman dahulu kan. Kiai saya yang almarhum Kiai Badar itu kalau di desanya, karena kapasitasnya bukan Pak Lurah, bukan itu, tidak bisa melarang, itu ada izinnya. Tapi karena itu kok masih kemaksiatan, misalkan mohon maaf, mabuk-mabukan dan sebagainya, sebagai tugas tidak boleh diam itu dan hatinya tersebut itu masuk ke kategori apa? Bilisan atau
Fabi qalbihi, hatinya itu. Tapi ulama tasawuf tambahi dengan hatinya itu artinya bukan hanya ngelus dada, tapi diteruskan minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, ini tolong dengan diwiriti dan lain sebagainya, khatami itu bubar ini. Bubar, biasanya bubar. Jadi itu masuk kategori yang mana berarti? Nahi mungkar tapi dengan fabi qalbi. Jadi ada pecah-pecahan dalil tapi yang saling berkaitan gitu. Jadi kalau fabilisani fabiyadihi dengan kuasaan, fabilisanihi dengan lesan mengingatkan, kan bukan Pak Lurah kok mengingatkan, itu diguyu. Fabi qalbi. Apakah ada fenomena lain yang amar ma'ruf? Jadi itu tadi kan yang nahi mungkar. Iya. Nah, kalau yang ada, pernah enggak melihat fenomena yang keseharian begitu tapi yang amar ma'ruf? Jadi amar ma'ruf itu kan lebih mudahnya kan, lebihnya dengan nasihati kan lebih mudah. Jadi tidak perlu Nah, misalnya mengajak kepada nah, misalnya itu tadi kan misalnya ada atau ada yang maksiat gitu ya. Tiba-tiba kita punya rekan, kita punya anaknya rekan ini minta tolong, anak saya ini kok selalu gini. Apakah ada kesamaan, ada cara yang sama seperti itu yang bisa di? Iya, saya kira itu, sama saya. Sama ya. Iya. Kalau sembarangan ngajak itu bukan kapasitasnya kan harus ada seninya nanti. Ada wirid-wirid juga ya. Iya, misalnya tiba-tiba dia kan dengan ini kan katakanlah ini sudah menjadi tokoh masyarakat. Tiba-tiba ada tetangga yang datang, anak saya ini nggak pernah sholat, pulang, beberapa hari pulangnya malam, gak karu-karu. Iya. Saya mohon doanya atau apa. Iya, itu ada fenomena iya banyak. Termasuk di santri misalkan suruh ngaji, ayo ngaji, ya manut kalau ada. Tapi kalau dia lari, itu kan artinya jiwanya harus disentuh. Kita di pesantren jiwanya harus disentuh itu dengan apa? Bukan hanya di sholat, setiap sholat dikirimi khusus itu, kalau bisa 41 Fatihah gitu. Insya Allah dengan beberapa hari diam manut manut itu termasuk ngajak termasuk tentunya pada masyarakat. Seumpama saya di sini, misalkan saya di sini Ustadz di sini ada tetangga ya, kalau tugas saya ngajak ya masyarakat yang belum mau diajak sholat, sebelum diajak sholat itu harus disentuh hatinya dulu lewat doa-doa itu. Kan ada seni berdakwah itu yang saya sebutkan tadi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Jadi itu tahapan berdakwah itu dengan contoh hikmah, kemudian dengan nasihat. Kalau dinasihat nggak bisa, dia ternyata dia jurusan filsafat, dia ngejak debat misalkan ya, wajadilhum ya tidak apa-apa debat, tapi dengan ilmu yang baik, dengan tidak jadi lebih diajak diskusi, ngobrol terlebih dahulu kayak gitu. Jadi makanya tadi menurut klimaks tadi amar ma'ruf lebih mudah, agak sulit, lebih sulit. Klimaks tingkatan dalam bahasa Indonesia ada majas limak ya, itu termasuk kalau dalam bahasa balaghah irtiqaq. Jadi kalau misalnya untuk menyebut bentuk dan jenis, misalnya apakah ada bentuk dan jenisnya amar ma'ruf ini, misalnya bentuknya apa, kemudian jenisnya seperti apa? Jadi apakah ada kategorinya atau universal saja yang mengarah ke kebaikan, meninggalkan keburukan? Apakah universal seperti itu? Apakah misalnya yang masuk kategori amar ma'ruf ini apakah ada bentuk dan jenisnya, atau secara global saja kalau di dalam Islam ini?
Kalau kita bicara majas kan ada jenis-jenisnya, Iya. majas hiperbola, majas personifikasi kan gitu. Nah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini apakah global saja atau ada jenis-jenisnya, kategorinya? Tindakan yang baik itu begini, tindakan yang buruk ini apakah ada jenis-jenisnya atau global gitu aja kalau dalam anjuran amar ma'ruf nahi mungkar? Ya, tentang itu saya kurang tahu itu. Gimana ya jenisnya, belum, misalkan seperti apa ini? Atau itu mungkin di dalam Islam itu dalam materi yang lain gitu ya, misalnya mencuri, tidak boleh mencuri. Apakah ini ada jenis-jenisnya seperti itu, atau memang kalau amar ma'ruf ini secara global gitu ya, jadi belum terfikirkan gitu ya? Nah, ini yang pertanyaannya, misalnya Ya. amar ma'ruf nahi mungkar itu kita mengkategorikan itu orang yang dikatakan amar ma'ruf nahi mungkar itu kalau kita tahu jenisnya misalnya ya, oh orang ini suka sholat, oh orang ini suka memberi, suka nah seperti itu loh, maksudnya apakah ada jenis-jenisnya sehingga nanti ketika ada pengkategorian, oh orang ini sudah melakukan amar ma'ruf, oh ini sudah nahi mungkar. Apakah, nah ini kan tentu untuk memudahkan memberi pengkategorian ketika menilai fenomena di masyarakat. Nah, yang saya tanyakan kembali lagi ini, apakah ada atau di dalam Islam itu ya universal gitu aja, mengajak kebaikan dan meninggalkan keburukan? Jadi apakah itu termasuk konsep kebaikan dan keburukan? Bukan. Jadi Bukan. nah, kira-kira mengarah ke situ atau tidak? Jadi ini saya tiba-tiba itu pikiran, apakah ada jenisnya gitu loh. Kalau ada jenisnya, misalnya kalau tadi majas itu kan, kalau saya mempelajari majas itu ada hiperbola, ada metafora, kemudian ada paradok, itu kan jenis dari majas. Nah, apakah di ajaran anjuran untuk amar ma'ruf nahi mungkar ini ada jenis-jenisnya enggak? Atau memang di dalam Islam itu ini global, sudah berbuat baik, meninggalkan keburukan, sehingga nanti di situ kalau orang melakukan dua-duanya ini tingkat keimanannya akan lebih baik, lebih tinggi, atau hanya global seperti itu? Ya, saya belum menemukan, tapi kok menurut saya kok belum ada penjenisan. Belum tahu saya penjenisan ini ya. Jadi kalau kebaikan dan keburukan, kalau kebaikan dan keburukan kan itu saya ulangi tadi, yang pertama ada ulama yang itu kebaikan itu kalau baik menurut Al-Quran hadis, tapi ada ulama yang lain di situ yang dimaksud ma'ruf di situ adalah kebaikan menurut masyarakat, karena di situ ada urf gitu kan, kebiasaan di masyarakat itu. Keburukan juga ya, kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran hadis atau tidak sesuai dengan masyarakat itu, walaupun tidak ada di dalam Al-Quran itu, saya kira itu kebaikan keburukan. Tapi kalau penjenisan saya belum menemukan, Pak. Iya, mungkin ada, tapi saya belum menemukan ya. Iya. Nah, untuk setiap orang ini kan punya ketertarikan ya. Iya. Nah, apakah sastra menurut pandangan panjenengan ini penting nggak sih dalam kehidupan kita gitu loh, dalam secara keseluruhan gitu? Penting nggak sastra itu dipelajari, sastra itu dibaca, sastra itu ditulis? Iya, menurut saya sangat penting sekali, termasuk pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu sangat membutuhkan sekali sastra tersebut ya. Karena itu saya ulang lagi bahwa dakwah itu memerlukan seni gitu.
salah satu seni itu kan ada seni berbicara, retorikanya harus ditata, kemudian seni menulis dan seni dan lain sebagainya. Misalkan kalau orang kalau dalam sastra, orang tidak tahu sastra, itu biasanya langsung ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu langsung to the point, langsung tidak melihat jauh apakah dia tersinggung atau tidak. Tapi kalau dengan sastra itu para pelaku amar ma'ruf nahi mungkar itu bisa menata bahasanya, bisa dengan sastra itu, dengan keindahan kata-katanya, tidak menyinggung dan lain sebagainya. Jadi itu. Hal itu di dalam Al-Quran, dalam Asy-Syu'ara itu kan ada kecaman terhadap penyair. Nah, kalau tadi dengan menyebutkan itu baik, nah kenapa di Al-Quran itu disebutkan kecaman itu? Menurut pandangan bagaimana itu? Di situ kan ada kecaman, ada di situ ada ilahnya, ada sesuatu yang membuat mereka itu dikecam, tidak bisa dikebiah uyah bahwa penyair itu seperti itu. Di situ arti penyair di situ diibaratkan seperti saya tidak hafal secara jelasnya, tetapi di situ penyair seperti jatuh ke sama jenengan apa misalnya ke saya detailnya lupa, jelas di situ wasyuara'nya belum gawun di lembah-lembah. Kemudian di situ menurut saya, seingat saya bahwa para penyair itu banyak khoyali di situ, tidak di situ digambarkan para penyair itu terjun ke lembah-lembah jauh dan lain sebagainya. Artinya banyak khoyali, imajinasi yang membuat mereka tidak tambah dekat dengan Allah, tapi tambah jauh itu, tambah jauh. Kalau bisa dikonteks pada zaman dahulu, para penyair itu kan banyak malah menghina Nabi dan lain sebagainya di situ. Tambah jauh. Tapi saya juga banyak pernah membaca bahwa, mohon maaf, sastrawan di barat atau ada salah satunya di Timur Tengah itu malah kehidupannya itu banyak yang drop out, artinya banyak yang mohon maaf, depresi dan sebagainya. Saya baca itu. Itu artinya kan imajinasi, banyak berimajinasi, tetapi di sini tambah jauh, tidak keimanannya. Tapi juga itu penyair yang tidak disenangi oleh Allah, tapi ada penyair yang itu diapresiasi oleh Kanjeng Nabi, diapresiasi oleh Kanjeng Nabi. Misalkan seperti Imam Busayri, itu sebelum Imam Busayri ada yang karena syairnya bagus memuji Rasul dikasih seperti burdah itu serban, itu ada yang diapresiasi lewat mimpinya, ada misalnya itu lewat karena syairnya yang bagus, itu diapresiasi. Berarti kalau sepengetahuan dengan di sastra Arab itu juga ada yang menyimpang gitu ya, maksudnya yang jauh. Iya benar, saya tidak hanya di sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra dunia, semua itu ada yang mendekatkan, ada yang menyimpang gitu berarti. Iya, ada yang menyimpang. Ya karena itu menurut saya Pak ya, pribadi Pak ya. Saya juga kebetulan belajar nulis puisi gitu ya. Itu nulis puisi itu menurut saya banyak khoyali, banyak imajinasi, kemudian melamun gitu baru nulis. Ketika melamun itu tambah enak, tapi
kalau tidak diimbangi hatinya dengan misalkan ngaji mendekat, artinya mendekat di situ kan minta perlindungan kepada Allah, sholat ya, waktunya sholat, waktunya ngaji-ngaji. Tapi kalau tidak diimbangi seperti itu, imajinasi terus, mohon maaf, kita tidak melupakan bahwa di situ setan masuk, jin masuk, jadi diganggu setan, banyak yang depresi. Saya saya tidak mau menunjukkan namanya ya, itu di Timur Tengah juga ada yang artinya tidak tambah jauh. Kalau itu kita karena ketika orang itu siapapun sih, tapi salah satunya yang paling besar gangguannya kan orang yang banyak penyair itu kan banyak melamun, banyak imajinasi. Kalau tidak diimbangi itu ya dimasuki itu tambah depresi, tambah jauh menurut saya. Jadi ini untuk pamungkas, pertanyaan pamungkas. Jadi menurut panjenengan ini amar ma'ruf nahi mungkar dan tu'minu billah ini perlu ndak masuk di dalam sastra, dalam karya sastra itu? Kira-kira menurut panjenengan? Karena kalau secara saya kan termasuk pembaca sastra yang gila. Nah, saya menyebut gila itu semua saya baca, semua itu kalau di pelajaran sekolah itu kan ada ini nilainya apa kan gitu kan. Kita ketika mengajarkan ke anak-anak kan nggak mungkin kita berbicara hal yang tinggi-tinggi. Jadi ini nilai moralnya apa kan seperti itu. Nah, terkait itu perlu enggak seorang pengarang, sastrawan, penyair dan lain sebagainya ini yang menulis karya sastra memasukkan elemen amar ma'ruf nahi mungkar dan tu'minu billah, tidak hanya mengejar estetikanya saja? Perlu enggak kalau menurut ya, dari segi agama apalagi Ustadz, saya sangat perlu sekali, dan apabila sastra tidak ada nilainya, ada moralnya, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, ya saya kira kalau dari segi seperti asy'ara tadi bisa jadi ya tidak ada nilainya. Karena kalau tidak ada nilainya dari segi agama, kalau oke lah nilai estetis, kemudian nilai yang lain, tapi kalau kita sebagai orang muslim harus ada ada niat itu kan, innamal a'malu binniyat. Saya apalagi jadi sebenarnya jadi penyair menjadi kan itu baik, tapi innamal a'malu binniyat, niatnya kalau apalagi ditambahi saya ini amar ma'ruf tambah bagus itu sebagai seorang hamba. Tapi nilai lebih dari sastra itu kan amar ma'ruf nahi mungkar, menasihati orang tapi tidak seperti menasihati. Itu kita baca, saya paling suka membaca Gus Mus menasihati seperti tidak menasihati. Itu ya, sastra sangat saya perlu sekali memasukkan nomor perlu sekali. Tidak hanya khutbah kemudian langsung to the point, nyinggung sana nyinggung sini, ya itu tidak kalau ulama yang tasawuf wali itu tidak, kalau sama-sama dakwahnya kata Pak Yai saya sing gak tukaran nang dunia iki para wali. Jadi nek ustaz sama ustaz wis nandi-nandi itu ngarano kiai bae nandi itu kan sing gak tukaran iku para wali karena wis ngerti. Emang iku kudu bagianku wis ya iku gak apa-apa wis tujuane bagus, seneng aku nek wangi ngene gitu. Ngoten. Jadi mungkin itu pertanyaan pamungkasnya kenapa saya melakukan riset ini, karena saya mengikuti penyair yang saya kaji ini dulu itu berbicara seksualitas, religiositas, tapi sekarang beliau ini menulis religius, berbeda dari tulisan-tulisannya yang dulu. Nah, itu yang mengawali saya meneliti tulisannya penyair ini di 2013 untuk tesis.
Nah, dari situ akhirnya saya punya banyak data. Di sisi lain beliau ini nulis seksualitas di dalam karyanya, tapi di sisi lain beliau menjadi pembicara di pesantren. Walaupun yang lain-lain itu kadang kalau saya melihat seksualitas aktivitasnya juga dekat dengan itu. Tapi ketika dulu harus saya terjun ya, mengumpulkan itu, ternyata loh, orang ini kok ternyata juga berbicara soal keimanan di dalam pesantren. Loh, bagaimana orang ini? Lah itu yang membuat saya bertanya-tanya. Akhirnya saya meriset itu untuk tesis, dan saya melanjutkan karena punya kesempatan studi. Saya masih tertarik untuk meneliti penyair ini. Dan sekarang penyair ini itu menjadi Gus. Dulu tinggal di Jakarta dan menikah dengan anak seorang kiai. Sehingga beliau sekarang menjadi Gus, ngajar ngaji. Dan saya kaget dulu itu waktu wawancara itu beliau ngajar kitab kuning santrinya, karena saya kan harus tinggal di situ, saya mengamati. Loh, ternyata bisa ngajar kitab kuning. Nah, ini perspektif saya dulu itu pecah gitu loh. Ternyata orang ini itu mungkin punya maksud lain yang nggak dibicarakan. Jadi, nah itu yang saya, orangnya nulis apa, saat ini saya tertarik untuk mengkaji di disertasi seperti itu. Hingga saya berusaha untuk merumuskan strukturalisme profetik. Bagaimana sih ada orang seperti ini? Apa dibaliknya? Orangnya gondrong, rambutnya panjang. Kalau secara kasat mata itu kita melihat, kalau dulu orangnya itu nulis seksualitas, yakin orangnya kayak gitu. Tapi waktu saya mengkaji, saya meneliti, loh, orang ini nulis ini, tapi kok di sisi lain di waktu yang bersamaan, di tahun yang sama, loh, dia jadi pembicara di beberapa pesantren. Ada tulisan yang mengkliping itu, ada beritanya, loh, kok begini ya? Nah itu saya bertanya-tanya dulu waktu belum wawancara. Akhirnya saya memutuskan untuk wawancara. Ternyata orangnya tinggal di Jombang. Ternyata saya berkunjung ke sana, kok ini alamatnya ke pondok pesantren. Ini tidak salah kayak itu, ke pondok pesantren. Benar, saya tinggal di sini, alamatnya gini. Asrama ini. Terus saya masuk, ternyata banyak yang pokoknya kayak Gawagus pada umumnya, Salim, ada santri. Ternyata dia seorang pengasuh pesantren. Jadi disitulah titik awal kenapa saya meneliti religiusitas, karena berangkat dari orang yang ini tadi kayak gitu. Tidak menduga, saya tidak menduga loh, kok gini ya. Kalau orang-orang yang lain itu sama nulis seksualitas, kesehariannya juga kayak gitu. Maklum Jakarta. Nah, tapi ini kok beda kasus gitu. Nah, itu yang membuat saya meneliti hingga saya melanjutkan penelitian di doktoral ini. Kayaknya saya ingin lebih banyak tahu motif beliaunya ini apa yang nah, karena ada pertemuan yang aneh lagi, saya ngikuti beliau gitu. Ternyata ada momentum ketemu Gus atau Kiai juga. Ternyata ketika yang diobrolkan itu nyambung gitu loh. Maksudnya ya wis dunia kepesantren nanti dan lain sebagainya itu nyambung. Loh, saya itu langsung kayak terbengong gitu loh. Ini sebenarnya ini saya yang salah dengar atau saya benar-benar menghadapi sesuatu yang anomali, sesuatu yang berbeda. Karena orangnya sama gitu kan. Ya itu semakin saya penasaran dan ingin mengkaji lebih jauh. Bahkan di pesantrennya itu beliau itu unik-unik, gagasannya unik-unik, memang seperti itu. Kalau sekilas mungkin ketika dilihat gitu kayak gagasannya beliau yang sebelum beliau nulis buku kuburan, tentang kuburan. Nah, beliau itu punya gagasan bahwa kuburan itu online saja. Kuburan online itu rame itu di Jagat Sastra itu rame. Ternyata nggak berhenti sampai di situ, beliau membuat pertunjukan kuburan mendatangi masyarakat. Terus ditanyai wartawan, diwawancarai, kenapa seperti ini? Ya karena lambat laun itu kuburan itu nggak ada yang mendatangi, biarkan kuburan yang mendatangi. Ternyata ada makna-makna yang dibalik itu yang ketika difikirkan dengan tenang. Oh iya ya. Nah, coba kita bayangkan orang yang 50 tahun yang lalu
misalnya nisannya itu tetap, nah generasi yang seterusnya dikubur di mana? Ternyata itu berangkat dari fenomena di Jakarta yang krisis lahan pemakaman. Nah, beliau berangkat dari situ, kemudian ternyata tiap jalan-jalan pikiran itu terus mengalir, melihat orang ziarah, melihat apa fenomena itu diramu. Nah, nanti kalau sudah 100 tahun, bagaimana kita mendoakan? Kan kita kirim itu syar'i. Apa itu syar'i? Ya ilah hadratin Nabi Mustafa. Baru setelah itu siapa? Nah, itu syar'i, kita mengikuti wifi-nya Rasulullah. Karena kita mencari sudah 100 tahun di mana kuburannya kita nggak tahu. Nabi ya iku lo nganggep bahwa sinyal kita itu, anten kita ya Rasulullah ya. Nah, jadi dari situ ternyata orangnya berpikir itu nggak ngawur gitu loh. Ternyata tiba-tiba ada runutannya ketika diocei semakin dalam itu, oh masuk akal, dipikir dengan logika itu masuk akal. Nah disitulah saya semakin tertarik dengan pola pikir beliau, karya-karya beliau. Itu salah satunya. Kalau saya pernah ikut seminar Pak, salah satunya dengan salah satu editor Harrison itu mengkritisi bahwa tulisan sastra yang ditulis oleh seorang ustadz itu seperti khutbah aja lah kayaknya. Jadi isinya kitab ini seperti khutbah, itu mengkritisi. Dia mengatakan bahwa tidak semua tulisan yang berbau seksualitas itu ya isinya seksualitas. Kalau seksualitas itu membuat orang lebih takut pada seksualitas, itu berarti nilai sastranya adalah sastra religi. Setelah membaca ini kok tambah jijik dengan misalkan pornografi misalnya, tambah jijik ya, berarti memang itu sastra religi, tapi dengan bentuk zahirnya seperti yang jorok, yang nulisnya tadi, yang jorok. Apa Ya, salah satunya orang ini tadi yang penyair ini tadi. Karena semakin jauh saya semakin tidak bisa dipahami. Iya, nggak bisa dipahami. Harusnya kayak gini, jadi gini. Jadi seperti itu. Dan terima kasih sudah sama-sama untuk memberikan informasi banyak pada saya terkait amar ma'ruf nahi munkar. Sama-sama, banyak kurangnya mohon mohon ditambahi yang kurang, yang kelebihan dikurangi, banyak kurangnya. Itu sependek pengetahuan saya. Terima kasih. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa